Iya, dan alhamdulillah kan itu adalah bisa jadi cara kita punya teman yang sama-sama mengingatkan kita mengingat Allah gitu kan. Jadi kayak cara kita Ya. untuk tetap apa ya, selalu dalam track iman gitu walaupun di negeri Iya. yang mungkin kita sebagai minoritas di sana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayatuna di seluruh Nusantara. Kembali lagi dalam dialog Hidayatuna. Kali ini bersama saya Anissa Nur Lestari. Mungkin sahabat sebelumnya sudah pernah lihat saya Anissa Nur Lestari membawakan sebuah sholawat di channel Hidayatuna juga. Hafizni bil iman, hassisni bil aman, ta'allat bi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan kali ini kita ada tamu dari Inggris. Beliau adalah Mbak Zakiah Aryana Pramesti. Beliau pernah studi juga di Inggris dan sekarang menetap di sana. Dan kita akan langsung tersambung oleh Mbak Zakiah Aryana Pramesti. Nah teman-teman ikutin sampai akhir ya. Insya Allah dapat manfaat yang besar. Baik Mbak Jeki ya. Iya. Ya, Nisa panggilnya Mbak Jeki biar lebih akrab. Baik. Oke. Ya, Mbak Jeki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Jeki gimana di sana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama pandemi ini apa masih seperti sebelum-sebelumnya atau sudah ada perubahan di Inggris sendiri, Mbak? Hampir mirip dengan Indonesia kalau saya dengar di berita ya. Maksudnya belum yang seperti New Zealand sukses kemudian dibuka kembali gitu, enggak. Gitu. Jadi tetap masih menunggu progres. Ya, kita doakan semuanya semoga baik itu di Inggris dan di Indonesia segera lekas lenyap COVID-nya Amin. dan bisa beraktivitas normal kembali seperti biasa. Oke, amin. Ya, baik Mbak Jeki, sebelumnya di sana bagaimana studinya? Setelah studi ini, sebelumnya katanya di Jepang ya kuliah. Iya. Nah, Jadi S1, S1 di sana jurusan S1 saya S1 di Jepang, jurusannya manajemen dan IT. Kemudian melanjutkan S2 di Inggris, itu di UCL di Smart City and Urban Analytics. Sebetulnya saya sudah lulus September kemarin ya, 2019. Iya. Berarti tahun ini lulus tahun lalu dan Iya. sekarang menetap di sana. Sekarang saya sudah pulang di Indonesia, cuman Sudah. cuma mendapatkan kalau kabar-kabar di Inggris mah lihat-lihat di teman-teman gitu. Oh, begitu. Iya. Alhamdulillah ya, berarti masih bisa berkumpul dengan keluarga. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemungkinan besar akan kembali lagi atau bagaimana ini? Belum ada rencana. Belum ada rencana. Kalau ada rezeki ya semoga bisa kembali lagi ke sana gitu. Iya, insya Allah ya Mbak. Iya, amin. Nah, ngomong-ngomong sebelumnya Mbak sudah berarti sekitar 4 tahun di Jepang ya? 4 tahun di Jepang. 4 tahun di Jepang, kemudian S2 2 tahun. Kalau di Inggris itu 1 tahun. 1 tahun. Iya. Di Inggris. Nah, iya. Tapi di Inggris tuh S2-nya 1 bukan tahun waktu aja. Yang sebentar dong ya. Iya. Nah. Ya, lumayan. Nah, kira-kira di Inggris itu Mbak agamanya mayoritas kedua setelah Kristen kan Islam nih. Lumayan banyak yang Islam juga di sana, baik itu orang Indonesia maupun dari negara lain. Benar ya? Jadi memang di Inggris itu lumayan banyak yang Islam.
dia 5% sih, banyaknya sebetulnya 5%. Jadi dia bukan yang terbanyak kedua juga, tapi ya cukup banyak dibandingkan agama lain selain Kristen. Iya. Berarti memang selain memang Islam yang lebih banyak daripada kayak Buddha, Hindu atau Iya. agama lainnya seperti itu. Nah, kira-kira jumlah perkiraan Mbak yang studi dari Indonesia dan bekerja di Inggris itu banyak juga. Kira-kira berapa orang? Jadi memang banyak yang di Inggris itu beberapa yang studi S2, S3, postdoktoral itu lumayan banyak ya. Kalau berarti memang melanjutkan pasca sarjana seperti itu ya? Pasca sarjana. Sebenarnya kalau yang S1 sendiri juga cukup banyak. Sih. Kemudian yang dari kerja, kalau dari yang pekerja juga lumayan banyak, baik yang pekerja praktisi profesional maupun yang pekerja biasa gitu juga ada. Kalau dibandingkan waktu saya di Jepang dulu, memang di Inggris relatif lebih banyak sih. Berarti sudah multi language dong ya Mbak Jackie ya, Masya Allah. Dari Jepang kemudian ke Inggris, selain Inggrisnya, bahasa Jepangnya juga ada. Ya masih ingat sih, alhamdulillah sedikit-sedikit kayaknya ya. Kalau kayaknya udah nggak selancar dulu sih. Nggak selancar dulu, tapi ya setidaknya dalam berinteraksi, wah udah keren lah Mbak Jackie ya. Amin. Nah selanjutnya nih soal toleransi. Bagaimana warga Inggris bersikap kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka? Oke, sebetulnya kalau di Inggris itu kan juga memang multikultural ya, maksudnya memang dia ada banyak beragam macam latar belakang di sana. Tidak hanya yang migran Muslim, misalnya kayak dari Pakistan, Bangladesh, India gitu, cuman juga banyak yang dari Eropa lainnya seperti dari Spanyol, Itali. Iya, karena memang di sekitaran situ ya banyak Eropa dan segala macam. Iya, dan apalagi saya waktu itu kan tinggalnya di London. Di London kan ya kayak metropolitannya sana ya. Jadi emang di London itu justru kalau bisa dibilang kota di tanpa kelas tidur. Iya, jadi di kelas betul. Itu mungkin yang orang Inggris asli juga nggak banyak gitu, proporsinya itu seimbang gitu antara yang Inggris asli British sama yang bukan sama yang keturunan imigran gitu. Mungkin sama aja gitu porsinya gitu. Nah, jadi dengan lingkungan seperti itu, alhamdulillah sih mereka secara umum terbuka ya dengan imigran-imigran yang lain, khususnya ya, Indonesia. Dengan keberagaman, itu terbuka. Memang sih ada beberapa kasus-kasus kriminal, kasus crime gitu yang karena rasis gitu memang ada 1-2 gitu. Seperti misalnya beberapa tahun, jadi saya waktu itu sampai di sana itu kan 2018. Nah itu kalau nggak salah 2 tahun sebelumnya kan sempet tuh ada kasus yang bom kayak gitulah, yang yang bom kayak bom bunuh diri yang kayak gitulah, teroris seperti itu, iya betul. Itu juga memang ada, cuman alhamdulillah waktu saya bagi orang-orang yang imigran apalagi yang Muslim mencekam sekali ya. Iya, alhamdulillah. Tapi waktu tahun saya itu kan waktu saya di sana itu pas kebetulan ada kasus yang di New Zealand itu, ingat nggak yang di Christchurch itu yang penembakan beberapa Muslim ya. Iya, memang terasa dampaknya setelah ada yang kejadian di New Zealand itu. Iya, apalagi jarak wilayahnya tidak terlalu jauh ya. Sebenarnya jauh, cuman secara kultur kan mirip ya, maksudnya masih sama ya. Dari negara Commonwealth Inggris. Keadaan gitu. Dan situasinya itu. Iya, jadi setelah ada kejadian di New Zealand itu, polisi-polisi juga memperketat tuh. Jadi kalau pas ada Jumatan dijagain sama polisi supaya meminimalisir resiko-resiko yang seperti itu gitu. Iya. Iya. Tapi mudah-mudahan walaupun Mbak Jackie udah di Indonesia nih, teman-teman di sana tetap merasa aman. Amin. Dan tetap keberagaman ini ya tidak mengurangi toleransi kita dan toleransi mereka juga begitu. Karena kita tahu sendiri bahwa Islam ini agama yang damai, insya Allah ya. Iya, benar. Nah, kemudian pandangan orang Inggris di sana terhadap orang Indonesia itu seperti apa, Mbak? Teman-teman Mbak, pasti sahabatnya Mbak Jackie banyak di sana, teman-teman sekelas. Apalagi kan berhijab nih.
Mbak Jeki nih dari Indonesia. Nah, menurut Mbak mereka seperti apa interaksinya sama Mbak? Sebetulnya mereka biasa aja sih, karena mungkin itu tadi ya, mereka besar di lingkungan yang memang sudah multikultural, jadi mereka menganggap ya udah Indonesia. Mungkin sebetulnya mereka nggak terlalu tahu ya Indonesia itu di mana atau yang seperti apa gitu ya. Cuman mereka nggak yang taunya Bali gitu. betul. Cuman mereka nggak yang terus mengungkapkan itu secara gamblang gitu, nggak. Jadi ya Indonesia oke, I know gitu doang gitu. Iya. Jadi seperti itu ya Mbak, pandangan Inggris terhadap orang Indonesia. Nah, kira-kira Mbak sendiri merasa ada ketegangan nggak dalam penyesuaian? Oh enggak sih, dalam penyesuaian alhamdulillah. di kampus atau di wilayah Mbak sendiri di sana? Alhamdulillah sih enggak. Maksudnya ketika di kampus juga dosen-dosennya juga sebelum kita mulai kuliah tuh ngadain acara supaya kayak perkenalan gitu ya. Perkenalan tuh nggak cuma perkenalan dosen doang yang kenalan ke siswa, tapi juga ada kayak gamesnya sehingga antara mahasiswa tuh juga saling kenal kayak gitu. Kemudian untuk penyesuaian kehidupan sosial bermasyarakat juga alhamdulillah sebelum nyampe sana saya juga sudah dapat kontak link gitu, kenalan orang Indonesia yang memang bekerja di sana dan sudah hidup lama di sana belasan tahun. Jadi begitu sampai sana saya ketemu dengan beliau, ditolong macam-macam, maksudnya ditunjukkan nanti tuh begini loh kayak gitu. Jadi waktu mulai kami tinggal di sana pun sudah terasa udah mudah gitu, jadi familiar. bisa mengenal karena sudah ada kenalan juga di sana. Iya, betul. Iya. Nah, sebagai warga negara Indonesia nih Mbak, di sana selama setahun ya di Inggris ya? Iya. Ya, suka duka di sana itu seperti apa? Apalagi kan kita yang seperti Mbak yang bilang tadi, di sana itu keadaan setelah yang di New Zealand itu udah mulai ada rasa takut juga, kemudian ada penjagaan secara ketat seperti itu. Nah, kita pastinya kita sendiri sebagai Mbak sendiri nih, Mbak Jeki sendiri sebagai orang Islam ada rasa was-was seperti itu. Oke. Jadi alhamdulillah sih kalau yang was-was terus-terusan tuh enggak. Jadi yang saya cerita tadi setelah kejadian di New Zealand itu sebetulnya juga tidak berlangsung lama gitu, kayak cuman 1-2 minggu aja penjagaan itu. Cuman alhamdulillah aman gitu, jadi ya sudah semua berjalan seperti normal kayak gitu. Nah kalau suka dukanya sendiri mungkin ini kan agak personal ya pengalaman saya itu. Saya waktu S2 ke Inggris kemarin tuh berangkat dalam kondisi hamil, jadi melahirkan di sana sambil S2 belajar dan ditemani suami gitu. Dan itu pengalaman melahirkan dan membesarkan anak pertama kali cuman berdua dengan suami itu lumayan menantang gitu. Maksudnya kan nggak ada keluarga besar kayak karena gitu kan yang mungkin kalau di Indonesia bisa saling bantu gitu ya. Nah ini ya, tapi saya bersyukur sekali saya merasa punya keluarga kedua sih. Maksudnya ada banyak kenalan yang membantu gitu, banyak sahabat, teman yang kalau misal tiba-tiba datang membawa makanan gitu, atau misalnya tiba-tiba datang bantuin saya kayak gitu tuh terasa terasa hangat gitu ya kayak, karena kalau bukan mereka siapa lagi. Iya betul. Iya betul. Gitu. Jadi terus mungkin pengalaman terkait itu juga kalau sebagai muslim gitu ya, mungkin yang sebenarnya kalau kayak masalah sholat nggak denger azan itu udah terbiasa lah ya. Waktu di Jepang dulu kan juga biasa seperti itu. Justru yang saya rasakan waktu di Inggris itu lebih muslimnya karena lebih banyak ya, jadi lebih merasa nggak sendiri sih malahan, karena kita kalau ke masjid itu masjid juga rame, kemudian sering ada pengajian. Masjid rame di sana? Iya, maksudnya ada kajian-kajian seperti itu? Iya, jadi orang muslimnya pun juga rajin ke masjid gitu. Kemudian juga ada kajian, kayak saya ikut pengajian di rumahnya kenalan saya itu setiap 2 minggu sekali di rumahnya. Itu kan rasanya udah kayak di Indonesia kan, kayak pengajian di rumah gitu. Iya. Itu sukanya jadi sih di situ sih. Kumpul ya seperti keluarga, karena iya betul sekali.
Kalau sudah jauh kita di tanah rantauan, ya dengan adanya teman-teman seperti itu, kita lebih nyaman gitu ya. Iya, dan alhamdulillah kan itu adalah bisa jadi cara kita punya teman yang sama-sama mengingatkan kita mengingat Allah gitu kan. Jadi kayak cara kita untuk tetap apa ya, selalu dalam track iman gitu walaupun di negeri yang mungkin kita sebagai minoritas di sana gitu. Iya betul, karena betul-betul menguji iman juga ya, karena berbeda dengan sebelumnya. Di negara, baik itu di negara Jepang beda lagi, kemudian Mbak penyesuaian lagi di Inggris berbeda lagi. Iya betul. Tapi dengan kadar iman, Nisa salut banget nih sama Mbak Jeki, tetap bisa menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah lah. Sampai selesai S2, Masya Allah. Alhamdulillah dijagalah sama Allah. Masya Allah. Doain Mbak biar saya juga bisa seperti itu. Ini pengalaman yang menarik sekali buat saya juga, bisa dengar cerita Mbak Jeki. Nah, kira-kira ada nggak tips tersendiri Mbak Jeki bagaimana bisa mendapatkan kuliah baik itu di Jepang kemarin S1, kemudian di Inggris, itu seperti apa? Tips-tipsnya buat sahabat-sahabat Hidayatuna yang ada di rumah. Oke, yang pertama mungkin tipsnya selalu semangat melakukan persiapan gitu, karena memang tidak dipungkiri prepare itu butuh waktu yang panjang gitu ya. Seperti misalnya S2 di sana kita aja yang ke kota, pindah kota aja, merantau ke kota aja sudah ribet ya, apalagi di luar negeri seperti itu. Insya Allah kalau dianggap gak ribet, dimudahkan lah. Iya betul. Jadi jangan mikir ribet dulu gitu. Nah, iya.